Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan membahas tentang hak atas intelektual, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Yang beranggotakan Carane Puspa dengan NIM 123, Henry Hermansyah dengan NIM 125, dan Tegar Anugrah dengan NIM 127. Elda Alifa Monalia dengan NIM 331, dan Marcela Ajeng dengan NIM 333. Materi yang akan dibahas mengenai hak atas kekayaan intelektual, hak rahasia dagang, hak indikasi geografis. Hak atas intelektual atau haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Prinsip-prinsip haki sendiri terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama, prinsip ekonomi, kedua, prinsip keadilan, ketiga, prinsip kebudayaan, dan keempat, prinsip sosial. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia seperti yang sudah tertera dan dapat dipahami. Oke, untuk berikutnya, hak dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama hak cipta, yang kedua hak kekayaan industri. Hak rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang ada 3 macam: metode pengolahan, metode produksi, dan metode penjualan. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkap rahasia dagang. Yang kedua, seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang seperti yang sudah tertera bisa dipahami. Oke, untuk selanjutnya indikasi geografis. Indikasi geografis sendiri artinya adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Yang berhak mengajukan permohonan indikasi geografis, yang pertama, lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu. Yang kedua, pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota. Pemakaian indikasi geografis, dokumen deskripsi indikasi geografis, dan jangka waktu perlindungan indikasi geografis dapat dipahami, silakan. Untuk manfaat perlindungan indikasi geografis sendiri ada 6 manfaat yang terdiri dari memperjelas identifikasi produk, menghindari praktek persaingan curang, menjamin kualitas produk, membina produsen lokal, meningkatnya produksi, reputasi suatu kawasan indikasi geografis. Permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftar jika 1. Bertentangan dengan ideologi negara, 2. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat, 3. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis. Cara mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat dicermati. Dan ini untuk keterangan lebih lanjutnya. Kemudian, cara mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis dari luar negeri. Ada 3 tahap. Permohonan wajib diajukan melalui kuasa di Indonesia. Kedua, indikasi geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negaranya. Dan yang ketiga, ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif. Cara produsen mendaftarkan sebagai pemakai indikasi geografis. Seperti yang sudah tertera, ada 2 cara. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.